Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi biodiesel bagian ketiga. Di sini akan kita bahas bagaimana proses produksi biodiesel. Hampir seluruh biodiesel itu diproduksi secara proses kimia menggunakan proses transesterifikasi atau esterifikasi dengan bantuan katalis basa. Nah, di sini ada kondisi proses, ada suhu, tekanan, kemudian waktu yang perlu kita kontrol dalam proses, ya, sehingga bisa menghasilkan produk dengan kualitas yang baik dan rendemen yang tinggi. Ya. Nah, biasanya rendemen yang dihasilkan ini bisa mencapai 98%. Apa itu proses transesterifikasi? Tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa bahan baku dari biodiesel itu adalah minyak. Ya. Kemudian kita reaksikan dengan alkohol atau metanol. Nah, dengan bantuan katalis. Nah, di sini katalis itu adalah zat yang digunakan untuk mempercepat laju reaksi. Selama proses esterifikasi atau transesterifikasi, di sini trigliserida direaksikan dengan alkohol dengan adanya katalis. Jadi alkohol, metanol itu sama, satu gelas. Katalisnya yang digunakan itu adalah katalis basa. Biasanya NaOH dan KOH. Kebanyakan industri menggunakan metanol atau etanol dengan katalis KOH. KOH di sini secara riset, menurut riset, ini paling cocok digunakan dalam produksi biodiesel. Secara reaksinya, ini kita bisa lihat, trigliserida ini adalah komponen utama minyak pelemak, ya. Jadi dalam hal ini adalah minyak. Kita reaksikan dengan metanol, ya. Kemudian dengan bantuan katalis, ya. Di sini yang banyak digunakan oleh industri adalah KOH. Kemudian sebelah kanannya adalah hasil reaksinya. Alkyl ester ini adalah biodiesel. Kemudian ada juga produk samping atau hasil samping dari proses ini yaitu gliserol. Oke, dengan penjelasan tadi bahwa produk akhir dari reaksi transesterifikasi atau esterifikasi adalah biodiesel dan gliserol. Keberhasilan atau faktor keberhasilan reaksi ini ditandai oleh memisahnya antara biodiesel dengan gliserol. Jadi ada membentuk lapisan. Nah, 2 lapis. Gliserolnya di bawah dan biodieselnya di akhir pada saat reaksi selesai atau pada saat proses selesai. Gliserol sebagai produk samping dari proses biodiesel ini bisa juga digunakan. Jadi ini kita istilahnya limbah, tetapi limbah ini bisa kita gunakan. Gliserol ini kita bisa gunakan dalam berbagai sektor industri, ya, seperti industri kimia, kosmetik, farmasi, dan makanan. Dalam proses produksi kita selebihnya atau terlebih dahulu kita cek bahan baku. Ya, apakah perlu kita lakukan pretreatment atau tidak? Ya, kita lihat bagaimana minyak, ya, dalam hal ini adalah FFA-nya, preferred acid atau kadar asam lemak bebasnya.
jika kadar asam lemak bebas pada minyak itu tinggi, maka perlu kita lakukan pretreatment. Ya, karena ini akan memicu FFA atau ALB, ini akan memicu pembentukan sabun. Ya, nah, dan sabun ini akan menyulitkan proses separasi. Ya. Jadi kalau kita sudah di awal materi tentang sabun, kita lihat hampir materinya atau bahan bakunya sama. Ya, ada minyak atau lemak ketemu basah. Jadi kalau proses transesterifikasi atau esterifikasinya ini tidak terkendali, ini bisa juga terbentuk sabun. Ya. Oke, jika selanjutnya FFA-nya itu rendah, maka bisa diabaikan. Kita langsung bisa lakukan proses. Nah, ini 1,5%, ya, batasannya. Nah, ini contoh dari proses pretreatment dari bahan baku. Ya, jadi kalau kadar lemaknya tinggi, kadar airnya tinggi, maka kita harus lakukan proses pretreatment, perlakuan terlebih dahulu bahan baku, sehingga bahan bakunya sesuai dengan standar, baru dilakukan proses produksi biodiesel. Secara konvensional, ya, jadi secara lab, ya, prosedur pembuatan biodiesel ini bisa kita lakukan. Ini adalah contoh bagaimana proses biodiesel. Ya, di sini ada reaktor metanol dan katalis. Ini harus dalam reaktor yang terpisah, dan ini harus direaksikannya juga secara tertutup. Nah, karena pencampuran antara metanol dengan katalis, dalam hal ini KOH, ini akan menghasilkan metoksida, ya. Nah, zat yang berbahaya yang bisa terhirup, ya, itu akan beracun. Nah, sehingga ini dilakukan dalam proses yang tertutup, reaktor yang tertutup. Kemudian ini adalah bahan bakunya, minyak atau lemak, ya. Nah, kita cek. Nah, jika belum memenuhi standar, maka kita lakukan pretreatment. Kalau sudah, maka kita bisa langsungkan proses transesterifikasi atau mencampurkan metanol dan katalis ini dengan minyak. Ya. Kemudian akan terjadi reaksi transesterifikasi. Selanjutnya proses pencucian, kemudian proses pengeringan. Nah, dihasilkan biodiesel, kemudian ada produk sampingnya berupa gliserin. Oke, ini juga secara umum reaktor dari biodiesel yang tadi sebelumnya adalah konvensional, kalau ini adalah skema yang sudah dalam skala industri. Bagaimana di sini sudah terlihat bagaimana aliran dari material-material atau bahan baku dan aliran produk. Nah, oke, setelah proses transesterifikasi atau proses pembuatan biodiesel itu selesai, jadi kondisi proses itu nanti akan disampaikan pada mungkin secara detail pada praktikum. Ya. Di sini kondisi prosesnya. Oke, proses pembuatannya pada suhu tertingginya 50-70 derajat, kemudian kecepatan pengadukan itu 300 rpm, ya, selama 2 jam. Ini dalam kondisi reaktor tertutup. Nah, setelah proses transesterifikasi
selesai, ya, biasanya di dalam proses pembuatan biodiesel kita akan lakukan proses transesterifikasi atau esterifikasi minimal 2 tingkat atau 2 kali. Jadi hasil transesterifikasi pertama kita lanjutkan dengan proses transesterifikasi kedua, minimal 2 kali. Kita lanjutkan. Jadi hasil transesterifikasi ini diendapkan selama 8 jam untuk memisahkan antara ester, metil ester dengan gliserol. Nah, jadi tanda reaksinya itu berhasil atau proses ini berhasil, dia akan memisah antara gliserol dengan metil ester. Nah, jadi itu salah satu parameter proses berhasil. Reaksi transesterifikasi yang tidak sempurna mengakibatkan adanya zat antara, yaitu digliserida atau monogliserida. Nah, sehingga inilah yang mengakibatkan kualitas dari biodiesel itu rendah. Nah, jadi nanti sekali lagi tadi di awal biodiesel itu sudah punya standar atau SNI-nya, sehingga setelah proses selesai biodiesel ini akan kita uji, ya, apakah sesuai standar atau tidak. Jadi hal-hal yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang mempengaruhi dari hasil atau kualitas dari biodiesel yang dihasilkan ini salah satunya adalah kondisi prosesnya. Nah, ester yang dihasilkan atau metil ester yang dihasilkan masih mengandung kontaminan, masih mengandung zat-zat lain. Nah, contohnya adalah sisa katalis, sabun, ya, air. Nah, sehingga perlu dilakukan pencucian. Nah, ada beberapa metode pencucian, ya. Nah, ini prinsip dasarnya adalah mengkontakkan biodiesel dengan air. Ya. Di sini ada beberapa metode, ada metode pencucian gelembung, pencucian kabut, dan pencucian pengaduk. Nah, ya. Jadi ini bisa dibaca bagaimana metode pencucian secara atau dengan metode gelembung. Ya. Nah, ini pencuciannya 8 jam, ya, pengendapannya 1 jam, ya, dan seterusnya. Ini pencucian dengan metode kabut. Oke. Ini pencucian dengan pengaduk. Nah, ini dilakukan pengadukan selama 5 menit, kemudian pengendapan selama 1 jam, kemudian dilakukan pemisahan air dari biodiesel. Kemudian, setelah pencucian, langkah selanjutnya adalah pengeringan. Tujuannya adalah menurunkan kadar air sampai pada 0,05% atau sampai tidak ada kandungan airnya. Jadi ini adalah batas maksimum kandungan air dalam biodiesel 0,05%. Ini ada beberapa metode, ya, metode pengering biasa, pengering vakum, dan pemanasan pada biodiesel. Oke, jadi untuk materi biodiesel sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.